Stok Limaza NIM 2011213018 dari IKMA 2 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem muskuloskeletal mengenai jaringan ikat. Di sini saya mengambil topik tentang penyakit skleroderma dengan dosen pengampu Ibu Suci Masara Nasution, SSD, MKM. Adapun topik yang saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama, definisi skleroderma, yang kedua, faktor risiko dari skleroderma, yang ketiga, penyebabnya, yang keempat, gejala, yang kelima, diagnosis, yang keenam, pengobatan, yang ketujuh, pencegahan, yang kedelapan, tindak lanjut dan saran sebagai sarjana kesehatan masyarakat. Selanjutnya yang pertama yaitu definisi skleroderma. Skleroderma adalah penyakit jaringan ikat yang kronis. Umumnya diklasifikasikan sebagai salah satu penyakit rematik autoimun, sehingga membuat jaringan tersebut menebal dan mengeras. Kondisi ini terjadi pada kulit, pembuluh darah, organ seperti paru-paru, ginjal, serta jantung. Skleroderma adalah penyakit yang gejalanya dapat terlihat, seperti pada kasus di mana kulit yang terkena, gejala-gejala yang mungkin tidak terlihat di mana pada organ tubuh yang terkena. Jari atau tangan, salah satu tanda awal dari skleroderma dengan respon berlebih terhadap suhu atau stres emosional dan dapat menyebabkan mati rasa, nyeri, perubahan warna pada jari tangan dan kaki. Selanjutnya yaitu faktor risiko dari skleroderma. Yang pertama yaitu usia. Pada individu usia berapa saja? Angka kejadiannya paling banyak ditemukan pada pasien berusia 30 sampai 50 tahun. Yang kedua, faktornya itu jenis kelamin. Peluang jenis kelamin wanita menderita penyakit 4-9 kali lebih besar dibandingkan dengan pria. Yang ketiga, masalah pada sistem imun tubuh. Skleroderma adalah penyakit autoimun. Penderita juga memiliki penyakit autoimun lainnya seperti rheumatoid, artritis, lupus, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu faktor keturunan. Beberapa kasus penyakit ini terjadi secara turun-temurun dan hanya ditemukan pada etnis tertentu. Yang kelima itu lingkungan. Dipicu oleh paparazirus, obat-obatan, zat-zat berbahaya di lingkungan pekerjaan. Selanjutnya yaitu penyebab dari skleroderma. Yang pertama, kelebihan produksi kolagen. Kolagen adalah protein pertama dari jaringan ikat tubuh yang merupakan jaringan yang mengikat sel-sel menjadi satu. Kolagen terdiri dari serat kecil dijalin bersama seperti benang untuk membentuk sepotongan kain. Bila ada kelebihan produksi kolagen, penebalan dan penyerasan di daerah yang terkena akan sering mengganggu fungsi normal dari bagian-bagian tubuh tersebut. Yang kedua, penyebabnya yaitu proses autoimun. Proses autoimun menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh memainkan peran penting. Sistem kekebalan tubuh dapat menghasilkan sinyal kimia dalam darah yang disebut dengan sitokinin. Sitokinin ini menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringan sehat tubuh dan juga mendapatkan rangsangan kelebihan produksi kolagen. Penyebab yang ketiga yaitu kerusakan pembuluh darah. Kerusakan pada pembuluh darah, khususnya yang kecil, adalah ciri khas dalam skleroderma. Cedera yang pembuluh darah menyebabkan pembuluh darah mengkerut dan menjadi kaku, bereaksi berlebihan terhadap dingin dan stres. Pembuluh darah yang rusak dapat memungkinkan terjadinya kebocoran sitokinin ke jaringan sekitar, yang pada gilirannya dapat merangsang produksi kolagen yang berlebihan. Selanjutnya yaitu gejala dari skleroderma. Tanda dan gejala dari skleroderma berbeda-beda. Kadang dapat terlihat dan mungkin juga tidak dapat terlihat, tergantung pada bagian tubuh kita yang terkena dan tingkat keparahannya. Adapun bagian tubuh yang biasanya berdampak yaitu kulit, pembuluh darah,
darah. Gejalanya yaitu borok pada ujung jari, borok yang semakin parah dan terkadang harus diamputasi. Selanjutnya munculnya luka dengan nanah. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan. Gejalanya yaitu adanya asam lambung, perut kembung, anemia, diare, dan malnutrisi. Gejala yang keempat yaitu pernapasan, yaitu nyeri pada dada akibat adanya hipertensi arteri pulmonalis hingga adanya batuk nyeri. Yang kelima, otot dan tulang. Gejalanya yaitu nyeri pada otot, sendi terasa kaku, muncul gejala kapal, dan otot menjadi lemah. Gejala yang keenam yaitu jantung. Gejalanya detak jantung menjadi cepat, irama jantung tidak teratur. Selanjutnya diagnosis pada skleroderma. Diagnosis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu proses tubuh secara normal dan proses tubuh secara tidak normal. Proses tubuh secara normal yaitu perbedaan kondisi tubuh yang penderita dengan tidak. Penderita skleroderma dapat dilihat dengan mata telanjang karena akan munculnya kulit yang tebal, keras, berwarna putih, serta tampak licin seperti lilit. Diagnosis penyakit ini dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dokter. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi adanya kondisi pengerasan pada kulit. Untuk memastikan diagnosis dan menilai tingkat keparahannya, skleroderma dapat dilakukan pemeriksaan seperti tes darah, biopsi, dan mengambil sampel dari kulit untuk mengetahui ada tidaknya jaringan yang tidak normal. Elektrokardiografi, ekokardiografi atau USG jantung, tes fungsi paru, dan endoskopi. Yang kedua yaitu proses tubuh yang tidak normal. Skleroderma dianggap sebagai penyakit reumatik atau keadaan yang dicirikan dengan keradangan dan kesakitan pada otot, sendi, atau tisu bersaraf dan penyakit tisu berhubung. Beberapa jenis skleroderma mempunyai proses abnormal yang menjadikan kulit keras. Jenis lainnya lebih rumit yang mempengaruhi saluran darah dan organ dalam seperti jantung, paru-paru, buah pinggang. Tanda dan gejala penyakit skleroderma berbeda-beda. Kadang dapat terlihat dan mungkin juga tidak dapat terlihat. Ini tergantung pada tubuh yang terkena dan tingkat keparahannya. Pada beberapa kasus, skleroderma memberi dampak pada kulit. Akan tetapi, ada juga yang berdampak pada struktur luar kulit seperti pembuluh darah, organ internal, dan saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu pengobatan dari skleroderma, yaitu dengan diberikan obat-obatan. Obat yang pertama yaitu obat antiinflamasi untuk meredakan nyeri dan peradangan. Kedua, obat kortikosteroid dalam bentuk krim. Selanjutnya obat imunosupresan untuk meningkatkan kerja sistem imun. Selanjutnya obat antibiotik untuk mencegah dan menangani infeksi bakteri. Kedua, dengan pengobatan terapi okupasi pada penderita skleroderma dilakukan untuk mengatasi nyeri, meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas tubuh, serta melatih penderita beradaptasi dengan keterbatasan geraknya. Tujuan untuk mengatasi kerusakan pada kulit seperti bercak-bercak yang keras. Selanjutnya pengobatannya dengan operasi. Kasus skleroderma yang berat dan menimbulkan komplikasi dan dapat dilakukan tindakan operasi. Pencegahan dari skleroderma. Yang pertama, menghindari dingin. Yang kedua, mandi dengan air hangat. Yang ketiga, tidak disarankan merokok. Yang keempat, menghindari stres. Dan yang kelima, ketika fenomena Raynaud terjadi, melambai dengan gerakan melingkar secara hati-hati dapat membantu untuk mengembalikan sirkulasi darah. Dan yang terakhir itu tindak lanjut dan saran saya sebagai ahli kesehatan
dapat barang penting sebagai sumber informasi. Masyarakat memerlukan pengetahuan tentang masalah kesehatan. Para ahli kesehatan masyarakat dapat memberikan informasi dengan memberikan penyuluhan di wilayah-wilayah agar terhindar dari penyakit skleroderma. Sebaiknya masyarakat dapat menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit skleroderma. Meskipun skleroderma merupakan penyakit yang langka dan menyerang hanya beberapa manusia di muka bumi, namun setiap orang harus paham mengenai penyakit skleroderma ini. Yang mana skleroderma ini diakibatkan oleh kelainan pada sistem imun yang menyerang jaringan ikat dan organ dalam tubuh dengan ditandai kulit yang tebal, keras, dan juga menjadi infeksi jika tidak ditangani dengan baik. Sekian materi dari saya. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.